akan menjelaskan sedikit tentang register. Sebelumnya saya mengimplementasikan konsep dual salt, jadi di mana saltnya itu dipecah menjadi dua, ada client salt yang dibikin oleh React untuk proses enkripsi, dan yang kedua ada server salt untuk pemrosesan menghash password yang dilakukan oleh Express. Nah, di sini ada generate key pair HCDH, fungsinya itu saat registrasi, browser akan menggus pasang kunci HCDH P256. Nah, dari situ private key-nya akan dienkripsi menggunakan algoritma S. Nah, di situ kunci AES-nya itu tidak ambil langsung dari password tapi diturunkan dulu menggunakan algoritma PPKDF2 sebanyak 100.000 iterasi yang digabung dengan client salt tadi. Nah, setelah itu private key-nya akan menjadi ciphertext dan dikirim ke browser. Maaf, dikirimkan ke server. Nah, lanjut ke register.csx. Untuk register.csx itu semua hasil komputasi tadi itu dikumpulkan dan dikirim via Axios yang ada di outservice.js menuju ke backend. Nah, lanjut ke outcontrol.js. Ini itu adalah backend. Nah, di outcontrol.js itu password asli dari user itu akan dihash. Pemrosesannya itu ada di cryptoserver.js, di mana ini membuat server salt baru dan juga menggunakan ppkdf2 lagi. Nah, tujuannya agar database aman dari serangan seperti Rainbow Tables. Nah, lanjut ke user model.js. Nah, ini mulai dari email, hash password, dan kedua soal tadi itu, dan juga private key itu terenkripsi tadi disimpan ke SQLite melalui user model.js. Nah, untuk bonusnya itu saya mengimplementasikan Docker file. Saya membungkus seluruh sistem ini menggunakan Docker, menggunakan base image apa yang Linux. Lalu di file compose itu ada saya menambahkan trig anonymous form untuk folder node module supaya tidak terjadi error permission saat kita melakukan code reload di localhost. Oke, mungkin itu saja dari fitur register. Semuanya, perkenalkan nama saya Stefan di Sanadno. Mungkin yang pertama saya akan jelaskan yaitu yang memiliki fungsi krusial ataupun yang di main fitur saya yaitu adalah JWT library dari scratch. Nah, mungkin yang pertama bakal highlight yaitu adalah fungsi ini. Nah, saya berdasarkan ALG config untuk mendukung 3 varian CDSA yaitu ES256, ES384 dan ES512 dengan hash SEA yang sesuai. Fungsi base 64 IRQ di sini bisa lihat seperti ini. Nah, ini fungsinya sangat krusial untuk memastikan token aman dikirim melalui URL dengan cara membuat cover khusus dan padding base 64 standar. Nah, lanjut ke bagian teknisnya, yaitu di bagian static dia hidup sampai yang return buffer concat. Nah, bagian tersulit adalah bagian ini karena .js itu menghasilkan tanda tangan format ya, sementara JWT mewajibkan format JAWS. Nah, fungsi ini membedakan buffer tier untuk mengambil nilai R dan S lalu melakukan padding manual agar kepanjangan tanda tangan tepat sesuai standar industri. Nah, kita lanjut ke bagian static time. Nah, bagian static time ini juga memiliki peran penting. Nah, peran yang penting itu adalah fungsi saya ini memakai JWT dengan cara mengencode header dan payload, menentangi dengan titik private server menggunakan algoritma asimetris dan menggabungkan hasilnya menjadi string 3 bagian yang dipisahkan titik. Nah, lalu ke fitur utama selanjutnya yang dari JWT ini yaitu bagian verify. Nah, untuk validasi, fungsi verify itu mengubah kembali tanda tangan JAWS ke DR agar bisa diperiksa oleh mesin crypto.js. Selain tanda tangan, fungsi ini juga memastikan token belum terdewasa melalui claim expired. Nah, lanjut kita ke kontrol. Nah, di bagian hot control ini yang sudah highlight yaitu di bagian host password quality sampai private key. Nah, sampai sini. Nah, dia kontrol setelah passwordnya tervalid melalui perbandingan hash yang aman, server mengambilkan JWT sebagai bukti akses pengguna yang berlaku selama 1 jam. Jadi ini sudah setelah 1 jam aksesnya akan berakhir dan akan otomatis dikeluarkan. Dan selanjutnya di out middleware yaitu yang bisa di highlight ini yaitu setiap request ke router privat akan dicegah. Saya menggunakan kunci publik untuk memvalidasi tanda tangan JWT guna memastikan akses hanya diberikan kepada pengguna yang sah. Lalu kita lihat ke yang login. Nah, di login itu penggunaan JWT bisa dilihat sangat jelas di sini yaitu setelah login berhasil, sistem itu mengambil password user untuk mendiskusi kunci private mereka secara lokal menggunakan crypto client decrypt mereka. Ini memastikan keamanan end-to-end encryption karena server tidak pernah mengetahui kunci private asli pengguna. Oke, saya di Samuel Barak. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengerjaan saya, yaitu saya mengimplementasikan end-to-end encryption yang mencakup key exchange, terus enkriptografi enkripsi pesan, antar muka chat, serta saya juga mengimplementasi bonus MAC. Nah, kemudian kalau kita lihat di cryptoclient.js ini, jadi untuk key exchange-nya saya menggunakan HCDH terus yang dengan kurva P256 untuk menghasilkan share secret. Nah, kemudian di fungsi ini. Jadi untuk bagian perancangan custom, saya memutuskan untuk tidak memakai share secret secara langsung, tapi saya menggunakan fungsi HKDF untuk menurunkan share secretnya menjadi 2 kunci berbeda, yaitu AS256 GCM untuk enkripsi pesan, kemudian dan satu lagi kuncinya HMAC SH256 yang khusus untuk integrasi pesan. Untuk enkripsinya menggunakan ASCGM dengan initialization vektor acak. Kemudian untuk sebagai pemenuhan tugas bonus sebelum pesan dikirim,
gabungan dari AES4 dan Ciphertext akan desain menggunakan kunci HAMAC tadi. Jadi di fungsi dekripsi, sistem diwajibkan untuk memverifikasi HAMAC ini terlebih dahulu sebelum mendekripsi datanya. Oke, lalu kita akan masuk ke bagian pengujian. Jadi langsung saja, pengujian pertama itu ada uji autentikasi dan manajemen pengguna. Oke, kali ini kita akan coba untuk memastikan dulu, kita akan menghapus soal database yang lama. Jadi kita akan menggunakan database yang bersih yang baru. Kita coba. Nah, di sini kita akan coba jalani. Nah, di sini terbentuk ya secara otomatis database. Nah, seperti inilah tampilan untuk websitenya. Di dalam login kita disuruh untuk registrasi dengan data valid. Oke. Sini saya juga memakai ini ya, tulisan SQLite untuk mempermudah pengujian kita kali ini. Nah, kita bisa lihat kalau di sini usernya masih kosong, belum ada apa-apa. Oke. Kita langsung saja register ya. Nah, saya registrasi berhasil. Terus kalau kita lihat, kita refresh, nah sini berhasil ya. Sini ada emailnya, passwordnya sudah dihash, kisah, public key, private key, AES4 dan sebagainya. Oke. Terus yang kedua itu registrasi dengan email sebagai terdaftar. Sistem melalui tersebut. Oke, kita coba ya. Kali ini kita langsung saja register dengan ini. Kita menggunakan konsol di sini, konsol dari browser. Kita coba daftar lagi di sini. Nah, di sini bakal muncul error email already registered. Sini juga muncul error nih. Di konsol itu post errornya 409 atau konflik. Sini tuh bacanya email already registered. Nah, berhasil. Sini dia akan menemukan error. Ini kedua tuh login dengan password yang benar. Oke. Kita coba login dengan password yang benar. Coba login dengan password ya. Nah, di sini berhasil ya untuk loginnya. Kemudian katanya di sini berikan bahwa jadi berhasil diterbitkan. Oke, sini tampilan itu dari sini. Oke, nah, sini tokennya berhasil nih. Kita diterbitkan. Oke. Dan yang kedua itu login dengan password yang salah. Oke, kita coba login lagi. Bisa benar. Nah, di sini invalid email password. Nah, berdasarkan di sini menurunkan error post 401 unauthorized, mana menurunkan error invalid email password. Oke. Untuk pengujian pertama sudah berhasil, kemudian kita langsung masuk ke pengujian kedua itu informasi desain web token. Oke, kali ini kita akan mengujinya dengan kode yang sudah dibuat oleh teman saya itu JBT Library Test. Sini tuh cara menjalankannya gampang dengan npm test saja. Nah, di sini berhasil ya untuk tes vocabulary yang salah, uji token informasi tidak valid, uji token dengan pemakaian tidak sesuai. Sini verifying berhasil dan untuk penjelasan ini sih sudah dijelaskan dengan teman saya sebelumnya ya. Jadi pengujian kedua sudah berhasil dijalankan. Oke. Kemudian yang ketiga tuh uji pembentukan kunci komunikasi. Kali ini dia membutuhkan dua pengguna untuk melakukan key exchange. Perhatikan bahwa posisi mengesahkan shared secret yang sama. Oke. Nah, jadi kali ini kita menggunakan pengguna satu lagi. Langsung saja masuk ke mode itu. Kita akan coba daftar ya. Sini daftar. Coba kita coba daftar di sini. Oh ya, di sini kalau kita refresh maka akan menamakan user baru di database ya. Kita login aja. Coba presentasi. Nah, di sini kita akan coba chat sih. Kita coba login. Oke, sini juga ada Sidon ya. Kali ini kita coba ke sini ke crypto client. Kita akan menampilkan share secret ini untuk pengujian saja. Jadi kita push. Kita tampilkan konsolnya. Oke. Kali ini kita akan coba ke sini ke inspect terus ke konsol. Yang di sini juga. Oke. Jadi kita akan coba login. Kita coba chat Sidon ya. Hai. Nah, sini akan muncul share secretnya. Begitu juga kalau kita chat test ini muncul share secret yang sama persis. Dari USM sampai CQ4 sama ya. Oke, jadi itu kita balas deh. Iya. Nah, bakal tetap sama share secretnya kalau kita tetap lagi apa tetap sama penghasilan share secretnya. Jadi untuk pengujian ketiga itu berhasil. Kemudian kita punya keempat ujian enkripsi dan dekripsian. Nah, di sini tuh ada juga di SQLite itu di data message browse. Nah, di sini ada 3 row ya. Sesuai dengan pesan yang kita buat tadi dari sender 1 ke receiver 2, sender 2 ke receiver 1 dan ya dan sebagainya. Sini kalau kita coba lagi apa? Gabut, gabut. Di sini kalau kita refresh maka akan menampilkan row yang baru. Kemudian kalau kita lihat jadi dari sini tuh terlihat kalau pesan itu didekripsi dengan benar. Jadi server itu bisa melihat pesan apa sih yang dibuat sama usernya. Sini kita bisa lihat kalau pesan ini dienkripsi dengan Cipher, terus AES4 dan juga MAC. Jadi kalau misalnya kita gunakan kunci salah tidak sesuai nih. Nah, coba kita kotak-atik ya di sini ya. Kita ganti kan K ya, kita ganti jadi A aja. Apply. Kita protect. Sini kalau kita refresh, nah di sini akan menampilkan decryption fail, bla 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 segala macam. Jadi terbukti kalau pesan kita tuh terenkripsi dengan benar. Kalau kita ubah lagi semula, kita apply. Kita ubah seperti semula, maka dia akan menampilkan pesan yang sesuai dengan yang sebelumnya. Oke, jadi pengujian keempat itu berhasil ya. Oke, terakhir tuh pengujian kelima bonus ya. Ya ini juga sama sih seperti pengujian keempat sebelumnya. Jadi kali kita coba chat lagi nih. Jangan chat di sini aja. Oke, oke. Nah, kita lihat di database yang sebelumnya. Nah, sini bakal nambah ya. Di sini bahwa ada MAC di sini. Nah, sini ada kode MAC-nya. Bahwa ini terverifikasi dengan MAC. Oke, kali ini katanya disuruh ubah. Oke, kita ubah sedikit aja di sini di W jadi H. Oke, apply. Kita ubah change. Kemudian kita coba lihat nih pesannya. Nah, terbukti berhasil. Kalau decryption-nya fail. Oke. Jadi kita coba ubah lagi jadi W, apply. Di sini nah, tampilannya kembali lagi yang jadi oke ya. Jadi percuma kalau kita misalnya kita cuma mengubah Ciphertext-nya maka akan mendapatkan error seperti yang tadi sama juga MAC juga sama. Jadi pengujian yang kelima ini berhasil. Oke, mungkin sekian dari pengujian kali ini. Terima kasih.